Hai semua, di video kali ini saya mau bikin kue basah lagi ya. Kue ini rasanya sangat enak, tampilannya sangat menarik, satu resep bisa dikukus, bisa digoreng. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Nah, di sini sudah saya siapkan 150 gram kacang hijau, ini sebelumnya sudah saya rendam ya teman-teman. Jadi kacang hijaunya ini sudah empuk seperti ini ya, ini nanti tidak perlu lama saat direbus. Selanjutnya ini kita masukkan di air yang sudah mendidih ya teman-teman, lalu ini bisa kita rebus. Jangan lupa kita tambahkan secukupnya daun pandan ya. Nah, setelah sudah empuk kemudian bisa dimatikan apinya, pastikan kacang hijaunya benar-benar empuk seperti ini. Setelah kacang hijau sudah hangat, kemudian pindahkan kacang hijau ke dalam blender. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir dan juga 40 gram gula merah. Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan juga 125 ml santan. Nah, ini hasilnya setelah di blender ini sudah halus ya teman-teman. Kemudian pindahkan ke dalam panci atau wajan. Lanjut ini kita masak sambil terus diaduk ya teman-teman, menggunakan api kecil saja. Nah, jika mau warnanya agak terang boleh ditambahkan sedikit pewarna hijau ya. Untuk penggunaan pewarna makanan boleh di skip ya jika tidak suka. Jadi ini kita masak sampai tekstur adonannya mengental dan mengering ya teman-teman. Setelah kadar airnya sudah menyusut dan sudah mengental seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Setelah bahan isiannya ini sudah dingin, kemudian bisa kita ambil secukupnya adonan. Jika ditimbang ini beratnya sekitar 15 gram ya. Kemudian ini bisa dibulat-bulatkan seperti ini. Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai ya. Untuk bahan kulit sudah saya siapkan 250 gram tepung ketan, tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan juga 50 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Ini kita uleni menggunakan tangan ya teman-teman, kita masukkan air. Jadi untuk airnya ini kisaran 150 sampai 200 ml ya. Untuk airnya bisa kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Oh iya, untuk takaran airnya ini bisa kurang bisa lebih, jadi bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung. Kita uleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya sudah kalis ya. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian saya tambahkan 1 tetes pewarna makanan. Nah, jadi ini kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita ambil secukupnya adonan ya. Jadi masing-masing warna kita ambil sedikit saja. Untuk adonan kulitnya ini tidak saya timbang ya teman-teman, jadi dikira-kira saja. Apabila ditimbang ini beratnya kisaran 30 gram ya. Nah, kemudian semua adonan ini bisa kita satukan dan kita bentuk bulat. Jika sudah, kemudian ini bisa kita pipihkan, caranya seperti ini ya teman-teman. Lalu ini bisa kita beri isiannya tadi. Lalu ini bisa kita tutup rapat, usahakan bagian isinya ini tidak terlihat. Nah, ini bisa kita bulat-bulatkan kembali seperti ini ya. Karena ini mau saya cetak, jadi ini saya balurkan ke dalam tepung ketan. Kemudian cetak ke dalam cetakan kue talam ya, caranya seperti ini. Jadi kita tekan-tekan secara perlahan ya, supaya bagian isiannya tidak bocor. Nah, untuk cara mengeluarkannya juga sangat mudah ya. Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Jika kalian tidak mau ribet, tidak mau dibentuk seperti ini juga boleh ya, jadi cukup dibulat-bulatkan saja.
Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, jadi ini cantik banget. Selanjutnya kuenya ini sudah siap untuk dikukus. Kukus selama 15 menit. Nah, untuk setiap 5 menitnya kita buka kukusannya ya teman-teman. Jadi ini kita diamkan kurang lebih selama 5 detik. Jika sudah, bisa kita tutup kembali dan kita kukus kembali ya teman-teman. Setelah 5 menit berikutnya bisa kita buka tutup pancinya kembali dan kita diamkan. Ini kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, ini setelah 15 menit dikukus, kemudian bisa didiamkan sampai kuenya agak dingin. Untuk rasa kuenya ini enak banget, pokoknya kalian harus coba resepnya ya. Nah, untuk sisa adonannya ini akan saya goreng ya teman-teman. Jadi ini kita bulatkan kecil-kecil, ini tidak saya timbang. Kemudian kita beri isiannya, untuk isiannya juga kita bulatkan kecil ya. Kemudian ini bisa kita tutup sampai adonan isinya tidak terlihat. Selanjutnya ini bisa kita gulingkan kuijen ya. Karena saya mau bikin onde-onde yang bentuknya unik, jadi ini saya cetak menggunakan cetakan kue kering seperti ini. Cara mencetaknya sangat mudah ya, bisa dilihat di videonya. Nah, jadi bentuk kuenya ini sangat unik banget ya teman-teman. Oh iya, jika kalian tidak mau ribet, sebaiknya dibulatkan saja ya, tidak perlu dicetak seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian kue onde-onde kekiniannya sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak, jika minyaknya sudah mulai hangat, kemudian masukkan kue onde-ondenya. Untuk apinya menggunakan api kecil saja ya teman-teman, ini kita tunggu sampai mengapung. Setelah kue onde-onde sudah mulai mengapung, kemudian ini bisa kita aduk-aduk. Kita goreng kue onde-onde ini menggunakan api kecil saja ya, supaya matang merata dan tidak gosong. Jadi kue onde-onde mininya sangat unik banget, anak-anak dijamin suka. Kita goreng kue onde-ondenya sampai kokoh ya teman-teman. Setelah bagian kulitnya ini sudah agak kokoh dan warnanya sudah kecoklatan, tandanya sudah matang, kemudian bisa diangkat. Hasil onde-ondenya sangat kopong banget dan rasanya juga enak ya, ini kulitnya kokoh dan lembut. Oh iya, kue ini juga bisa dijadikan frozen food ya, jadi bisa disimpan saat belum digoreng tadi. Untuk rasanya enak, kalian harus coba resepnya ya, jadi mau dikukus ataupun digoreng rasanya sama-sama enak. Bagaimana mudah ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.